kabar peserta bahagia selalu satu hari ini. Amin. Kali kita lagi ada di belakangnya, di depannya Honda CRF 150L 2025. Nah, ada banyak perubahan. Banyak nggak, An? Ya, Banyak nggak perubahannya? lumayan banyak. Apa warnanya? Banyak karena lebih dari satu, ada 4 pilihan warna baru teman-teman. Jadi yang pertama ini ada yang Extreme Red. Ini mirip kayak livery motor balapnya MXGP Honda di CRF 450 Ya, RW gitu. yang pembalapnya tim Gasser. Ya. Wah, Terus juga sama kayak CRF 250R juga begini. betul. Warnanya merah polos ya, An ya. Jadi dari bodi depan, belakang sampai jok semua warna merah doang. Dan ini ada stiker kecil di bagian sini, di bagian shotnya ya. Terus yang kedua ada warna putih. Nah, warna putih cakep teman-teman. Jadi dia retro ya. Jadi di bagian depan putih, dari spatboard, tangki semua putih. Bukan tangki tapi slotnya putih. Ya. Kasih stiker yang habis 90-an. Betul. Lalu ada dua lagi, Extreme Green dan Extreme Black. Extreme Black ya. Kalau yang dua itu warnanya lebih modern lah, garisnya lebih sporty, masa kini gitu. Nah, kan kita sama lihat detailnya ya, apa aja yang berubah dari motor ini. Kan sebenarnya kalau saya spesifikasi nggak ada yang baru teman-teman dari tahun 2017 ya, November 2017 sampai sekarang nggak ada yang baru. Udah 8 tahun ya? Kalau dulu harganya 30 juta, sekarang harganya 38 juta. Sama-sama kita lihat motornya, detailnya ya. Nah teman-teman, kalau yang versi ini nih, hampir semua warnanya merah semua ya, An ya. Iya, polos banget. Merah. Malah kayak motor belum jadi. Bener, kayak lupa belum ditempel stikernya, strippingnya gitu. Oh sebenarnya ada stripping teman-teman nih. Kecil banget. Cuma di sini doang, sekecil ini. Minimalis banget ya, Pok? Yoi. Jangan ini satu buat ngurangin ongkos produksi. Tapi emang yang 250, yang di balap juga semua kayak gini semua. Iya, polosan banget. Semua, tuh polos semua, bener-bener merah semua. Cakep sih. Jadi kita sama-sama lihat dari bagian depan ya. Oke. Dari petul lampunya tuh semuanya full merah. Bener. Dan ini masih pakai lampu halogen ya, An ya. Betul, halogen. Ini HS1 ya. Terus sebelahnya ada lampu kotanya kecil bohlam. Iya. Dan kalau dibanding sama KLX jelas kalah sih. Yoi. KLX udah pakai Udah LED. Terus tuh lampu senya kanan kiri masih bohlam juga. Terus spatboardnya yang merah polosnya tuh lihat. Dan ini bahannya plastik yang lentur gitu ya. Yoi. Jadi biar kalau jatuh nggak langsung patah. Nah ini yang bikin mahal, An. Kenapa Iya, motor ya. trail mahal? Karena bodi-bodinya tuh Bahannya khusus ya, elastis ya, bodi spesial. khusus. Nah, suspensi depannya teman-teman, ini istimewa sih. Ini pakai diameternya ya 37 mm. Jarak mainnya panjang ya, Bo? 225 mm. Wow. 22,5 cm. panjang. Nah, ini lebih panjang daripada jarak mainnya KLX ya. KLX itu cuma 190 berapa gitu. Dan 19 ini cm. diameternya juga lebih gede karena Yoi. KLX cuma 35 mm. Nah, itu yang bikin jarang mentok teman-teman. Betul. Lebih enak ya. Kan remnya. Nah ini dia pastinya cakram, terus model yang waving ini jadi sporty, kalipernya 2 piston saja. Roda depannya pastinya ring 21 khas banget motor trail yang utuh gitu ya. ya berukuran full size lah ya. Iya bener, dan ukurannya hanya 275 ring 21. Dan ini peleknya aluminium, tapi tentu saja belum pakai ban tubeless ya, dan belum ada stoppernya. Betul. Gitu. Kalau mau nambah stopper, ini nih Bo lubangnya. Tuh, Udah ada ya. udah disiapin Udah ready tempatnya. sebenarnya. Nah ini stangnya Bo, masih sama aja dengan yang lama, jadi stang pipa tapi ada penguatnya di atasnya. Jadi kemungkinan bengkok kalau jatuh lebih kecil lah. Gitu. Speedometernya juga sama aja kayak versi yang sebelumnya. Iya, minimalis. digital. Cuma udah digital dari 2017. Ya dari awal, dari baru. Kemarin-kemarin kan. Betul. Ini cakep ya. Karena dia pakai Showa. Upside down Showa, atasnya dibikin kayak gini. Ya masih bagus lah ya. Dia pun udah 8 tahun ya umurnya ya. Iya, belum ada perubahan. Terus di belakangnya saklarnya sederhana banget ya. Di kanan ada starter, engine cut off aja. Di kiri lebih sederhana lagi. Hanya tombol jauh dekat dan pass beam, klakson dan lampu sen. Tankinya, An. Ya, ini Tanki pastinya besi. 7,2 liter. Nggak kayak motor-motor yang umumnya ya, biasanya pakai plastik tebel ya. Ini ternyata besi dan tutupnya nongol gini. Gitu. Terus karena ini yang versi merah, semuanya joknya juga ikut warna merah ya, Bo. Karena kalau yang warna lain ada yang nggak merah ya. Ada yang merah, yang hitam, sama hijau, joknya tetap hitam. Oh gitu. Kalau yang putih joknya malah merah. Oke. Terus ini An, bodi sampingnya An. Yoi. Jadi di bagian atas ini warnanya merah, tapi yang bawah ini masih tetap pakai plastik kasar ya. Ya. Ini ada pattern-patternnya gitu teman-teman tuh, kasar-kasar kayak gitu, cakep ya. Ya, Terus ke belakang tuh bener-bener polos banget, bener-bener kayak lupa nempel stripping nih. Kalau itu yang lamaan ya. Ya, knalpotnya Yang sama, lama. di cover plastik. Terus? Terus lampu belakang masih sama, pakai bohlam semua, lampu sen juga iya.
spagor, pokoknya tidak ada perubahan. Dan ini An, yang keren kan? Apa? Spagor belakangnya ini bisa dipotong, bisa dilepas dari 3 model. Oh iya ya? Ini kan full ya, model pertama, model kedua lepasnya doang nih. Dicopot ujungnya nih. Masih ada yang ini ya. Ya. Model yang ketiga lepas semua, jadi benar-benar kayak special engine. Kayak special engine. Keren Kan? ya. Oke. Di sini nih biar motor trail tapi masih ada bagasinya An. Oh iya. Ini ada bagasi buat toolkit Buat toolkit ya? Di sini. Terus ini dong, ada buat gantungan helm. Oh, kayak keren ya. Ada Iya. gantungan helm kayak gini Kayak motor-motor yang beredar di Jepang ya. Tuh. Oke. Oke, kita lihat roda belakang, Bu. Ya, boleh. Wah, pastinya ini ring 18 inci ya. Dan bannya pakai ukuran 4,1 in, tentu saja ring 18 inci. Kemudian swing armnya pakai besi biasa. Iya, kotak tapi itu. suspensinya suspensi belakangnya Wow. dia pakai Prolink. Oh iya, pakai Prolink khasnya Honda ya. Honda. Jadi di bawahnya ada linknya teman-teman. Nah nih ada linknya di sini. Betul. Jadi lebih nyaman lah ya meredam getaran. Betul. Gitu. Jarak mainnya juga panjang teman-teman. Jarak mainnya juga sampai 20 cm juga. Jadi buat terabas-terabas jamin enak ya. Yoi. Rem belakangan. Ya. Pastinya cakram tunggal, rating juga dan kalipernya 1 piston. Yoi. Dan ini motor belum ada ABS ya, Bu? Belum lah. Belum, ya. Harga segitu mau ABS. Enak aja. Siapa tahu ya, baik hati Honda gitu. Ternyata enggak. Terus rangka, Po? Pastinya pakai pipa gitu tubular ya. Yoi. Beda banget konstruksinya dengan KLX. KLX kan ala-ala ditabuk silas ya. Kalau ini bener-bener yang pipa aja, bulat-bulat. Jadi kesannya sederhana ya. Tapi yang ini. Oh, jangan di belakang ya. Jadi dia dikasih ustad tapi nempel langsung di rangkanya ya. Langsung dilubangin di rangka ya. Di rangka. Dan dia ada kayak karetnya, kayak karet si stopper penahan ya. Penahannya. Oh iya, biar nah, biasanya kalau udah lama karetnya oblak. Power ya. Jadi ini kabar gitu. Oke. Ini karetnya ini krusial banget nih penahannya ini. Nah, ini mesinnya mau sederhana aja speknya. Karena kayak Mega Pro, Versa gitu ya. Jadi 149,2 cc, SUHC, 2 katup, udah injeksi nih, tapi masih pakai pendingin udara, nggak ada radiatornya. Powernya sekitar 12 HP, torsinya 12 Nm. Lumayan kan ya? Lumayan sih, cuma kalau secara spek sebenarnya ini tengah-tengah ya. Sedikit di atasnya KLX, KLX masih karbu, tenaga lebih kecil, tapi di bawahnya BR155R. Top tenaganya mantap. Mantap. Dia pakai radiator 6 speed pula. Tapi emang pakai radiator lebih berat sih. Iya. Dan kalau buat terabas-terabasan, gini pendingin udara lebih minim perawatan lah, nggak repot takut radiator bocor gitu kan. Gitu. Dan enaknya aja kalau di motor ini tenaganya lumayan rata ya, An ya. Iya. Tekanan bawah sampai ke atasnya lumayan enak. Betul. Jadi sampai ke 100 km per jamnya pun jauh lebih cepat ketimbang KLX ya. Ini karena mesinnya square. Ya, jadi rata gitu karakternya. Cuma ya konstruksinya memang sederhana banget, betul. Dipakai kayak Versa gitu kan. Knalpotnya ya kecil di sini aja. Ya. Jadi harapannya sebenarnya dulu waktu mau launching dikira pakai mesinnya CBR 150R ya. Iya. Yang DWC pakai radiator biar nggak kalah sama WR gitu. Ternyata pakai mesin Ghibli Versa ini dengan pertimbangan lebih mudah perawatannya. Tapi betul. memang bener sih. Dan lebih ringan juga sih. Lebih ringan iya. Iya. Jadi kalau buat terabasan jatuh, diriinnya nggak ribet ya, An ya. Betul. Gitu, teman-teman. Ya, Bu, kalau ngomongin konsumsi bahan bakar, ini udah lumayan hemat ya, karena udah injection ya. Iya. Walaupun ternyata belum sehemat WR 155R. Iya. Tapi udah lebih hemat dari KLX 150. Betul. Bu, cobain naikin, Bu. Seberapa tinggi sih? Lumayan ramah buat yang pendek-pendek. Berapa tinggian? 860-an milimeter. Kalau dibanding sama KLX masih lebih pendek dikit sih. Kalau sama WR jauh. Ini jauh lebih pendek, padahal jauh lebih tinggi. Coba naik, Bu, klub 165 nih. 165 cm, teman-teman. Jinjit ya. Jadi kalau pakai sepatu boot sih aman sebenarnya. Gitu. Atau enggak, yang satu naik ya jinjit dikit lah, nggak terlalu parah-parah banget. Jadi masih wajar untuk orang Indonesia 165 cm, kira-kira kayak gitu. Dan yang paling enak di motornya adalah suspensinya nyaman banget sih. Dibandingin KLX, nyaman ini. Paling musuh sama WR kali ya. Kalau WR nyamannya mirip-mirip lah. Benar-benar. Cuma emang gede banget WR kan. Kalau di motornya jauh lebih kecil. Gitu teman-teman. Apalagi An? Harga berapa sih sekarang, Bu? Harga sekarang 38. Udah 38 juta sekarang ya? Harga 38. Dulu yang awal pertama kali keluar cuma 31,8 juta aja. Wow. Jadi inflasi kali ya. Tiap tahun naik juta. Setelah 8 tahun kan soalnya. Setelah 8 tahun ya, An ya. Oh, iya. Oke, gitu teman-teman. Kalau saya sih berharap nanti setelah ini akan ada improvement ya, cuma nggak tahu kapan, mungkin nunggu 10 tahun kali An. Iya. Nunggu 2 kali siklus motor normal gitu kan, karena motor ini emang secara penjualan nggak terlalu yang tinggi-tinggi banget, bener-bener motor yang niche market kan.
Iya, Mudah-mudahan nanti ada yang supermoto kali kan? Ah iya bener tuh juga tuh. Siapa tuh dari CRF 150M ya. Ya, keren ya. Mirip Gitu. kayak 250 ada gitu kan? Biar The Tracker ada musuhnya lah, Nah, EKLX iya, 150 SM itu ya. Gitu. Padahal kalau secara pengeluaran mesin harusnya ini lebih enak sih daripada KLX karena lapasnya lebih panjang. Biar Iya. sama-sama pakai 5 speed doang. Gitu teman-teman, kira-kira itu episode kita ngomongin Honda CRV 150 versi 2025 ya. Yang ternyata cuma warna doang berubahnya. Ya wes, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, juga Instagram Otomotif_TV. Oke, jangan lupa follow juga kami _otomotif dan Dimas Opa_. Sampai jumpa. Dadah.